Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Pilidor ya. Pembukaan Pilidor ini dengan lanjutan variasi kuda D7 yang diawali dengan E4, E5, kuda F3, kuda D6, D4, kuda D7 ya. Variannya kuda D7 sama kuda C6 ya. Yang kemarin gajah G4 sudah kita bahas. Ini sekarang kuda D7. Kuda D7 ini putih melancarkan dengan gajah ke C4. Gajah C4 ini jawaban hitam apa ya? Kadang-kadang pecatur junior yang baru belajar itu kadang-kadang ada langkah salah dibalas salah ya. Suatu misal hitam H6. H6 ini kalau putih cuma rokade gini ya, langkah salah dibalas salah ya. Ini jadinya akhirnya jadi rame lagi kan. Karena dengan opening nggak tahu langkah salah, dia juga melakukan langkah biasa aja. Padahal H6 itu langkah salah ya. Mari kita periksa. Mengapa salah? H6 ini langsung aja D kali E5. Jadi kalau suatu misal kuda kali E5 ya kuda kali E5, D kali E5, gajah kali F7. Tentunya putih menang pion 1 kan. Tinggal raja ke E7, menteri kali D8 atau menteri F3 nggak apa-apa. Kalau tidak mau adu menteri juga nggak apa-apa, menteri F3 gini nggak masalah. Dan gajahnya setelah itu balik lagi ke B3, tentunya sudah unggul ya kan. Paham ya? Jadi suatu misal itu tadi dimakan pakai kuda ya. Kalau dimakan pakai pion, D kali E5. Dimakan pakai kuda sudah, sekarang dimakan pakai pion. Dimakan pakai pion ya kombinasi gajah kali F7. Cara mengukurnya gitu ya. Teman-teman pecatur junior, pecatur kawan-kawan catur ya, cara mengukurnya seperti gitu. Jadi untung pion 1 tentunya kalau raja E7 ya pasti gajahnya ditarik lagi kan. Raja kali F7 tinggal kuda kali E5 cek. Jadi kalau kudanya makan menterinya kena ya kan. Kalau kuda makan menteri jatuh ya kan, nggak mungkin ya kan. Otomatis rajanya tinggal jalan itu dihitung E7, F6, E6, E8 kan gitu. Ya kan? Kalau E7 ya tinggal kuda ke G6. Raja ke E8 ya tinggal kuda makan benteng ke H8 ya kan. Tentunya dan diteruskan sendiri kan, tentunya pasti menang ya, dengan rajanya sudah tidak bisa rokade dan posisinya hancur ya. Paham ya? Oke, jadi langkahnya seperti itu. Kuda E5 cek. Kalau raja ke E8 ya juga blunder, menteri H5. Raja E7, menteri F7. Raja ke D6, kuda C4. Ya kan? Raja ke C6 ya, menteri ke D5. Atau raja ke C5 ya, menteri ke D5 tetap. Raja B4 A3, raja A4 kuda C3 dan checkmate ya. Paham ya? Jadi cara mengukumnya seperti gitu kalau ada langkah salah ya. Jadi jangan langkah salah terus dibiarkan rokade atau jalan yang lain ya. Nggak bagus ya. Sekarang raja ke E7 sudah, raja E8. Sekarang raja ke E6. Raja E6 ya terus menteri ke D5. Raja F6, menteri ke F7, paksa makan kan, raja kali E5, tinggal gajah ke F4, ya kan. Kalau raja D4 nggak mungkin, ada menteri D5 checkmate, raja kali E4, kuda D2, raja D4, menteri C4, checkmate juga, ya.
Paham ya? Jadi cara menghukumnya seperti itu ya. Nah, tentunya saya kembalikan posisi dari awal. Nah, sekarang dicek Raja E8, Raja E7 sudah, Raja E6 sudah. Sekarang Raja ke F6. Nah, Raja F6 tentunya langkahnya yang paling bagus, Menteri ke D4. Jadi kalau kudanya makan ya menterinya jatuh. Ya kan? Apa langkahnya ini? Tentunya kalau langkah menteri ya kudanya ngecek, cek double cek ya, nggak mungkin ya. Jadi tentunya langkah yang paling melawan ya C5. C5 ya kuda kali D7, cek, cek double, raja ke E7, menteri ke E5. Raja kali D7 ditinggal aja rokade. Rokade. Dan ini mengancam cek menteri, ya toh. Kalau suatu misal apa, gajah D6, langsung benteng ke D1. Raja pindah ke C7, ya langsung ini. Gajah ke D6, gajah ke F4. Tapi kalau gajah kali E5 ya gajah kali E5, raja B6 atau raja C6 ya benteng kali D8. Dan tentunya unggul. Bentengnya sudah masuk duluan, perwiranya hitam tidak ada yang dijalankan. Jalan kuda tidak bisa, jalan gajah tidak bisa, kena pin. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari gajah D6. Tentunya gajah D6 nggak mungkin. Tentunya langkahnya raja ke C6. Tinggal kuda ke C3. Ya kan? Kuda C3. Kalau gajah D6 tentunya menteri ke D5 nggak mungkin. Kuda F6 yang paling bagus ngelawan menteri ke G3. Gajah ke E6 maksudnya perkembangan, tinggal ditusuk lagi. Benteng ke D1 dulu. Benteng ke D1, menteri ke C7, baru E5. Ya kan? E5 tentunya kalau kuda ke D5, nggak mungkin karena kuda kali D5, gajah kali D5, menteri ke G6. Dan gajahnya kena lagi, ya kan? Paham ya? Dan diteruskan sendiri kalau sudah begini ya. Oke, sekarang kalau kuda D7, kalau kuda D7, langsung aja menteri ke F3 bisa, cek. Raja ke B6, kuda ke D5, paksa makan. Gajah kali D5, menteri kali D5. Apa ini? Langkahnya kan kudanya kan pasti jatuh ini kan. Suatu misal kuda kali E5 ya tinggal gajah F4 dan pasti kalah. Ya kan? Dan diteruskan sendiri kalau sudah begini. Apa langkahnya? Gak ada langkah kan? Atau langkah begini bisa ya. Pas posisi begini, nggak usah dicek, langsung dijaga F4. Kalau mau bertahan bagus ya F4 gini. Mungkin dia C5, gajah ke E3. Gajah ke C5 ngadu baru dicek. Menteri ke F3, raja B6, benteng ke D6 cek. Langkah seperti gitu juga bagus. Dan tentunya gajahnya kan kena ini, gajah E6 ya. Kalau dimakan kan korban menteri ya tentunya kalah ya kan. Seperti gitu juga bisa ya. Jadi sangat banyak menangnya ya. Jadi cara menyelesaikan gitu. Jadi cara menyelesaikan H6 ya. Langsung ditrombol seperti gitu. Jadi H6 langsung gajah kali F7. Ya, kalau H6 gajah kali F7. Paham ya? Jadi nggak mungkin kalau H6. Tentunya apa langkahnya? Pas pada saat posisi gini, H6 sudah bisa cara ngukum. Jadi kalau gajah E7, ya salah juga ini harus dihukum kalau gajah E7. D kali E5.
Nah, kalau suatu misal kuda kali E5, ya tinggal kuda kali E5. D kali E5 baru menteri ke H5 mengancam F7 dan mengancam E5. Kalau G6 ya menteri kali E5 dan diteruskan sendiri. Untung pion 1 kan, untung pion 1 bersih dan perkembangannya juga cukup bagus putih ya. Hitam hancur ya, misalkan kuda ke F6 atau F6 ya. Kalau F6 ya lari aja, menteri ke G3 bisa. Atau yang paling aman menteri ke di neng C3 ya, di C3 aman juga. Setelah itu disambung rokade dan diteruskan sendiri. Sedangkan hitam buahnya tidak ada yang dijalankan kan. Ya, apa kuda 6 nggak bisa, gajah ya tentunya rokadenya susah ya, paham? Oke ya, kalau sudah paham saya akan lanjutkan. Kalau tadi dipukul pakai pion, tentunya cara menghukumnya menteri ke D5 dan diteruskan sendiri karena menteri kali F7 ya. Sedangkan kuda H6 ya tinggal dimakan sama gajah. Nggak mungkin ya kalau kuda 6 ya gajahnya kali H6 dan seterusnya ya, paham ya? Jadi langkahnya seperti itu. Tentunya gajah E7 blunder juga ya. Langkah yang paling bagus ya untuk mengelawan ya C6. C6 tentunya D kali E5, kalau kuda kali E5 ya salah lagi kan, otomatis D kali E5, baru rokade gitu. Jadi jangan dikombinasi karena H6-nya belum naik kan. Nah, ini beda kalau posisi C6 beda, jadi bisa ngelawan dia. Kalau gajah E7 baru kuda ke G5, jadi dikasihkan ya. Kuda G5, suatu misal apa ini? Suatu misal dijaga sama kuda H6, nah, ini blunder lagi. Teman-teman pecatur junior, pecatur pemula, ya cara ngukumnya gimana? Cara ngukumnya ya langsung kuda ke E6 aja, kuda E6 ancam G7. Ya, kalau menterinya lari ya ditembuskan kuda kali G7, gajah kali H6. Kalau F kali E6 ya gajah kali H6. Tentunya kalau makan ya langsung diurut. Menteri ke H5, raja ke F8, gajah kali E6, ancaman F7, menteri ke E8 nyegah tambah cekmat di menteri kali H6. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, pas pada saat posisi gini, kuda E6. Nah, kuda E6 ini dimakan, di gajahnya makan H6 nggak mungkin makan, dia pasti rokade. Kalah unggul kena menteri G4. Menteri G4 langkahnya tentu untuk menjaga petak di G7, gajah F6, gajah F6, gajah kali E6, raja H8 tinggal gajah ditarik ke E3, tentunya menang pion 1 dan posisinya bagus, disambung kuda C3, benteng AD1, ya tentunya unggul dan diteruskan sendiri ya, paham ya, jadi cara ngukumnya seperti gitu kalau kuda H6 ya. Oke, saya kembalikan posisi dari sini, tentunya kuda H6 blunder, nah, tentunya gajah kali G5. Nah, disambung langsung menteri ke H5. Jadi mau mengancam mat aja ini intinya putih. Dan sambil mengancam gajah kan, tentunya harus dikembalikan lagi dengan gajahnya antara menteri F6 atau G6 atau menteri E7 kan gitu. Kalau G6 menteri kali G5, gajah menteri kali G5, gajah kali G5, kuda ke C5, tentunya kuda ke D2, kuda ke E6, gajah ke E3, kuda ke F6, perkembangan ya sama-sama mengancam. Kuda ke ancam pion E5, kuda G4, baru gajah ke D2. Jadi sepasang gajah itu harus disayangkan kalau kena ya. Jadi cara pembelajarannya seperti itu. Jadi gajah jangan sampai dikasihkan. Kuda D4, gajah ke C3. Kuda kali C2, benteng ke C1. Kuda D4 lagi, kalau enggak gitu kudanya kena. Kuda kali F3, kuda kali
F3 kali D4, E kali D4, gajah kali D4, F6. F6 tentunya benteng ke F ke D1, raja E7, gajah ke C4. Jadi sudah tidak ada yang dijalankan. Jadi perwiranya benteng 2 sama gajah 2 itu sangat agresif sekali ya. Jadi cuma kuda E5, gajah kali E5, F kali E5, benteng ke C5. Jatuh pionnya. Raja ke mana ini? Raja ke F8. Ya tinggal benteng ke D6 cek. Raja ke E7. Benteng ke D3. Jadi jatuh pionnya ya. Tetap jatuh. E5-nya itu. Dan pastinya kalah. Kalah pion 1. Nah, tentunya sayap rajanya 2 lawan 4. Ya tentunya tinggal teruskan sendiri ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, tak kembalikan posisi dari tadi. Suatu misal apa ini? Suatu misal tadi makan, benteng C1, kuda D4, makan, gajah kali D4, F6, benteng D1, raja E7, gajah ke B3. Suatu misal gajah ke E6. Kalau gajah E6 ya tambah kalah perwira 1, kena gajah C5. Raja F7 ya benteng ke D7 dan seterusnya ya. Paham ya? Jadi cara ngukumnya bagus sekali putih ini. Apa sekarang? Benteng D8 juga tidak membantu karena gajah ke C5, raja ke F8 disambung gajah cek F7 ya. Tentunya kalah juga ya. Jadi memelihara sepasang gajah dan aktif sekali. Oke, bagus ya. Jadi paham ya. Jadi cara menyelesaikan kalau kuda D7 seperti itu ya. Paham? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan kuda ke C6 ya. Oke. Variasinya kuda ke C6 ya. Tadi kuda D7 sudah, sekarang kuda C6. Kuda C6 ini apa? Tentunya kalau kuda C6 ini langsung aja saya sarankan D5 ya. Jadi nyerang. Jadi D5 dia tentunya kuda ke D4 tidak mungkin karena kalah pion 1 ya kuda E7 kan. Baru C4 ya kan. C4 kalau dia melancarkan F5 ya kuda C3. Kuda ke F6 baru C5 ya. Langkahnya dibuang C5 gitu. Kalau F kali E4 baru kuda ke G5 ya. Kalau H6 ya C kali D6. Jadi apa itu? Sama-sama mengancam kan. Kalau makan ya makan kudanya kan. Kalau dimakan ya tentunya gajah ke B5 cek. Gajah ke D7 ya kuda masuk di E6 ya. Cara mengantisipasinya seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Cara menghukumnya hitam itu seperti itu. Kalau misalkan terjadi seperti gini ya, F5 atau buang di C5 ya. Saya ulangi lagi. Suatu misal tadi kuda ke G5, dia D kali C5 ya tentunya gajah ke C4 ya dengan ancaman F7 masuk kan, buang D6 gajah kuda masuk di F7. Kalau H6 ya kuda G5 kali E4 ya. Kalau kuda kali E4 ya cara menghukumnya menteri ke H5. G6 ya menteri kali E5, kuda ke kali E4 ya menteri kali H8 ya. Kuda C ini kali D5 kalah perwira 1 sementara ya gajah kali H6. Otomatis biar tidak kena ya raja ke F7 baru menteri ke H7 ya kan. Apa langkahnya ini? Suatu misal raja ke balik lagi ke E8 ya ditinggal rokade aja ya. Kalau gajah kali H6 ya benteng ke E1 supaya tidak bisa gerak buahnya. Rencana gajah kali D5 ini ya. Apa langkahnya? Gajahnya kan masih belum dimakan sama
sama putih ya, gajah G5 ya menteri kali G5 ya, raja ke D7 ya menteri kali G5 dan tentunya bagus untuk putih dan menang ya, tinggal gajah kali D5 atau benteng AD1 ya, teruskan sendiri aja sudah bisa pasti menyelesaikan seperti gini ya, paham ya adik-adik catur junior, catur pemula ya. Saya kembalikan posisi dari sini. Oke, dari sini ya, tadi C5. Kalau dimakan itu terjadinya seperti gitu. Ya, suatu misal apa? G6. G6 ya tetap udah kok. G5 tetap. H6 ya C kali D5. C kali D5 baru gajah B5. Gajah D7 ya kuda kok. E6 lagi ya. Cara penyerangannya seperti kayak tadi kan. Tentunya salah juga kan H6. Ya, tentu H6 ya kan. H6 ya langsung gajah ke D3. Nah, dia G5 ya langsung aja rokade. F4 ya B4 sama-sama menjaga. Kalau G4 ya udah ke H4. Jadi menghalang-halangi pion H5-nya. Jadi kalau F3 ya dimakan biasa, nggak apa-apa, belum siap semua perwiranya. Tentunya bagusan putih cara penyerangan seperti begini ya. Jadi paham ya. Jadi kalau suatu misal disorong-sorong nggak usah dimajukan pionnya, diem aja di situ ya. Maksudnya pion H2, G2, F2 itu diem aja. Jadi jangan suatu misal ini F3 ya langsung dimakan aja nggak apa-apa. Jadi apa langkahnya kan nggak membahayakan kan. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal ya. Jadi posisinya begini ya. Jadi C5 langsung C5 ini. Jadi kalau D kali F kali E4 ya kuda ke G5 ya. Paham ya? Apa langkahnya? Kalau H6 langsung aja dimakan E4-nya juga bisa. Tapi yang bagus ya C kali D6 aja. Kalau H6 ya. Jadi kalau D kali C5 ya gajah ke C4. Ya kan? Kalau A6 ya nggak mungkin. Jadi tinggal D6 kan gitu. Ya, paham ya? Jadi kuda C6 sampai di situ ya. Jadi apa? Misalkan dari ini ndak F5 misalkan dia kuda ke G6 ya, tetap aja kuda C3 gitu aja. Kuda ke F6, gajah ke E2, gajah E7 00 gitu aja. Rokade juga H3. Apa langkahnya? Ya kan nggak ada kan? Benteng ke E8, gajah ke C5. Ini dengan dobrakan mau C kan, mau maju kan. Satu misal C6 ya B4, menteri C7, benteng ke C1. Ya kan kalau apa kan nggak ada jalan kan. Mungkin nyegah A6. Kalau A6 ya langsung aja A4 atau apa nggak apa-apa, atau kuda D2 boleh, kuda D2 nggak apa-apa ya. Jadi jika C kali D4 ya C kali D5 ya C kali D5. Jadi sub menterinya unggul penyerangan ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, demikianlah pembukaan pilidor dari kami part 2 ya, seri kedua. Nanti mungkin ada pembelajaran yang kuda D7 itu ya, kuda D7 cara jalan hitamnya yang benar. Jadi langkahnya tadi kan kuda C6, kuda D7, kuda D7 yang paling benar. Tapi pada saat posisi begini tadi ya, posisi begini kuda D7, gajah C4. Nah ini yang benar kuda ke F6 ya. Ini untuk pembelajaran hitamnya itu kuda ke F6 untuk mengimbangi serangannya putih ya. Kuda F6. Jadi H6 itu salah, gajah E7 salah. Kalau
kuda F6, suatu misal kuda G5 ya langsung D5 ini yang bagus. Nah, ditutup E kali D5, gajah ke D6, ya kan? Suatu misal rokade ya H6. Gitu aja. Kuda ke F3 ya ditinggal rokade. Itu aja. Bagus kan? Kalau benteng ke E1 ya E4, ya kan? Nah, ini langkahnya yang terbaik untuk hitam ya. Jadi cara mengantisipasinya seperti gitu ya. Paham ya? Terus apa? Misalkan tadi dari sini E D kali E5, kuda kali E5, kuda kali E5, gajah kali E5, benteng E1, kuda ke G4. Cara mengantisipasinya seperti gitu. Ya. Suatu misal F4 ya langsung menteri ke H4. H3 gajah ke D4. Raja ke H1 ya kuda ke F2 dan tentunya hitam unggul ya. Jadi cara mengantisipasinya seperti itu ya. Ini sekedar apa itu cara mengantisipasi yang benar langkahnya hitam ya. Nanti bisa kita sambung lagi. Demikianlah opening dari kami Pilidor. Jika senang dengan pembukaan Pilidor, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.